Saya lanjutkan kembali ke Bung Ferry tadi. Apa kira-kira ini yang membuat ini terjadinya berubah-ubah? Tadi yang bilang tabiat buruk yang selalu berubah-ubah. Ini apa sebenarnya kalau Anda melihatnya? Ya sederhananya tergoda dengan kekuasaan kan. Bagaimanapun memang sifat kekuasaan pasti memanggil-manggil ya. Siapa yang akan tahan 5 tahun beroposisi itu tidak mudah. Nah padahal sebenarnya dalam konsep menjadi oposan itu akan punya tabungan keuntungan di 5 tahun pemilu berikutnya. Jika mereka mampu berbuat baik, menyalurkan aspirasi, dia akan mendapatkan keuntungan elektoral di 5 tahun. Nah, cuman ya politik kita tidak memikirkan tabungan 5 tahun karena sebagian besar karena pemilu kita ya money politik dan lain-lain. Itu sudah membuat mereka tidak mengkhawatirkan 5 tahun yang akan datang. Oke, sedikit saya mau konfirmasi sebentar nih. Tergoda kekuasaan benar Bang katanya Bang. Karena ini ada amanat rakyat pemilih yang 40 jutaan loh, pemilih yang sudah memilih. Keniscayaan pemilu melibatkan banyak orang. Dari mulai kontestan itu sendiri, partai politik, bahkan pengamat. Ya kan, semuanya dapat panggung. Ya, insya Allah semuanya dapat rezeki lah gitu. Nah, penting bagi kami adalah bahwa jangan dikatakan dulu tergoda dan sebagainya. Toh sampai hari ini belum ada godaan-godaan itu gitu. Kita menyatakan oke, kami dukung, tapi belum ada ini cerita-cerita ini bakal itu. Enggak pun enggak apa-apa. Enggak pun apa nih? Enggak pun dapat jatah menteri, emang kenapa? Emang gitu? Nasdem itu kalau berkoalisi harus dengan syarat. Nah, saya nggak tahu yang lain ya gitu ya. Mungkin nggak, nah gitu. kita bicara politik nih di Indonesia ya, Mas Toto mungkin bicara, mungkin nggak orang mendukung tapi nggak dapat jatah kursi menteri dalam koalisi pemerintahan. Sayangnya fakta empirisnya belum pernah ada. Oke. Bahwa di panggung depan kalimat itu pasti keluar, iya. Kan sampai misalnya Pak Prabowo pun akhirnya melakukan rekonsiliasi ketika kemudian diberikan jabatan Menteri Pertahanan dan 2 porsi menteri yang lain. Itu fakta yang paling besar lah katakanlah. Dan paling dekat yang masih kita ingat ya. Itu yang sering saya kritik terkait dengan rekonsiliasi, persatuan nasional. Itu sebenarnya cukup dengan pernyataan selamat dari pihak yang sudah kalah. Tapi tidak serta-merta ketika kemudian harus sering bertemu, lalu kemudian masuk dalam bagian kekuasaan, sekarang mulai dibikin framing baru nih. Tidak sering bertemu atau tidak ikut dalam bagian kekuasaan seakan-akan disebut barisan sakit hati. Padahal pemaknaan dari demokrasi itu adalah ketika mereka berkontestasi dengan visi misi yang berbeda, siapa yang menang berkuasa, siapa yang kalah menjadi pengawas. Nah, dari proses yang kemudian muncul itu di mana dituliskan dalam kitab yang mana itu harus apa seperti nih? itu? Yang kalah jadi pengawas. Saya dalam agak, kitab yang mana itu? Saya agak, asumsi pribadi. Saya agak kaget kalau seorang anggota silakan. DPRD tidak mengerti Saya nggak pemaknaan anggota demokrasi DPRD. yang paling simpel. Saya agak aneh juga kalau saya Saya agak dikatakan kaget anggota juga DPRD. ini. Saya bukan anggota DPRD. Saya agak Saya kaget bukan anggota juga. DPRD. Abang ralat beberapa dulu. kali menjadi anggota DPRD. Enggak betul itu. Jadi dalami dulu datanya, baru sampaikan secara kebenaran gitu loh. Jadi kalau kemudian ada anggota partai tidak mengerti pemaknaan bahwa makna dari kontestasi itu adalah sama derajatnya kekuasaan dengan menjadi pengawas. Nanti dulu Bang, sabar dulu. Kita baru memulai. Kita baru memulai. Yang nggak terima kalau yang kalah jadi Artinya pengawas saya ingin soalnya. simpulkan sederhana. 2, penyebab dari apa yang kita bahas hari ini dan pertanyaan tadi Anggi tadi ya. Pertama dari sisi orang yang kalah, istilah Ferry tadi tergoda. Saya ingin mengatakan mungkin lebih kepada penjelasan bahwa memang ikut ke dalam mereka menerjemahkan ada posisi yang harganya lebih mahal, yaitu masuk dalam barisan kekuasaan. Dari sisi pemenang, saya menduga bahwa ada sebuah hipotesa yang dipercaya dibanding memastikan bahwa visi misi dan program kampanye yang dijanjikan di kampanye itu bisa terwujud, lebih mudah untuk menjaga stabilitas politik itu dengan membangun koalisi sebesar-besarnya. Bukan majority absolute loh. Majority absolute itu cukup 50% plus 1. Kenapa saya katakan itu? Fakta empirisnya setiap periode kedua, Pak SBY, Pak Jokowi, yang dibangun adalah kekuatan koalisi sebesar-besarnya.
Pak SBY 75%, zaman Pak Jokowi di atas 80%. Sayangnya yang dibungkus koalisi besar dengan atas nama Persatuan Nasional itu faktanya membentuk kabinet gemuk yang kita bahas tadi. Kabinet gemuk yang kemudian terbangun adalah jumlah wakil menteri yang tiba-tiba tidak masuk akal. Yang terbangun adalah kemudian isu sekarang akan diubah Undang-Undang Kementerian Negara mungkin diantaranya karena alasan ingin menampung sebanyak-banyaknya parpol. Oke. Dan yang paling penting adalah fakta membuktikan juga kalau ada orang-orang parpol mengatakan bahwa oh kenapa sih harus dibuat dikotominya? Fakta membuktikan bahwa misalnya menteri-menteri yang dianggap bermasalah pada masa SBY paling tidak zaman Jokowi dalam konteks kasus hukum semuanya kebetulan berasal dari parpol. Artinya apa? Harusnya parpol melakukan otokritik dalam persepsi itu. Oke.